Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga ini merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama dan seorang perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman adalah putra dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Ia lahir di rumah saudara ibunya yang bernama Tarsem. Tarsem merupakan istri dari Raden Cokrosunario yang merupakan paman dari Jenderal Sudirman. Nama Sudirman merupakan nama yang diberikan oleh pamannya karena kondisi Raden Cokrosunario yang lebih baik dari orang tuanya. Lalu ia mengadopsi Sudirman kecil dan memberinya gelar Raden, sebuah gelar untuk kebangsawanan Jawa. Sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Inlandse School HIS yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal di tahun berikutnya. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadat, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Awal karir kemiliteran. Sudirman mulai mengenal dunia militer saat ia ditunjuk sebagai salah satu kader dalam pelatihan pembela tanah air PIT Agiguyu, yang merupakan organisasi semi-militer bentukan Jepang. PITA didirikan pada Oktober tahun 1943 dan perekrutan anggota bersifat sukarela dari kalangan masyarakat pribumi. Saat tergabung dalam organisasi tersebut, Sudirman banyak mendapatkan pengetahuan mengenai kemiliteran. Setelah PITA dibubarkan, pada 18 Agustus tahun 1945, Sudirman mendirikan BKR Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berubah menjadi TKR Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat di TKR, Sudirman yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawa. Pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan TKR atas tentara Inggris pada 15 Desember tahun 1945. Oleh karena kemenangannya, Sudirman diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Panglima TKR dan pangkatnya yang semula kolonel naik menjadi jenderal. Perang gerilya dilakukan Jenderal Sudirman untuk melawan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Pada saat itu, Belanda telah merebut sebagian wilayah Jawa, termasuk daerah Yogyakarta. Belanda datang lagi membonceng tentara sekutu. Tugas sekutu mengambil alih persenjataan dan memulangkan tentara Jepang. Ketika Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara merdeka. Akan tetapi, Belanda tidak mau Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman memimpin langsung perang gerilya. Meskipun beliau sedang sakit paru-paru, beliau rela dinaikkan tandu dalam perjalanan yang sangat berat. Naik turun gunung dan keluar masuk hutan untuk menghindari serangan pasukan Belanda. Hanya dengan satu paru-paru. Belanda selalu mengejar Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Republik Indonesia. Jika pemimpinnya telah ditangkap, perlawanan tentara Indonesia akan lemah. Tentu saja, beliau tidak mau ditangkap Belanda. Beliau tetap memegang komando. Perintah beliau disampaikan melalui telik sandi, yaitu tentara yang menyamar menjadi rakyat. Beliau ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mempunyai tentara yang tidak dapat diremehkan kemampuannya. Jenderal Sudirman memimpin langsung perang melawan tentara Belanda. Perang itu terjadi di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Belanda hingga melarikan diri ke arah Semarang. Akhir hidup Jenderal Sudirman. Pada tahun 1948 Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis TBC yang mengakibatkan paru-paru kanannya harus rela dikembaskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman pun terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan rutin di Panti Rapi, Yogyakarta. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Kisah hidup Jenderal Sudirman mengajarkan kita bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan. Beliau adalah simbol semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan dedikasi yang luar biasa dan komitmen yang tak tergoyahkan. Melalui perjuangannya,
Jenderal Sudirman tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik dan strategi militer, tetapi juga kepemimpinan moral yang menginspirasi banyak generasi. Semangat beliau untuk mempersatukan dan melindungi bangsa, meskipun dalam kondisi terbatas dan sulit, merupakan teladan yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengenang perjalanan hidupnya, mari kita terus memupuk semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Semoga kisah perjuangan beliau menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan berbagi momen berharga ini bersama kami. Mari kita bersama-sama menjaga dan menghormati warisan Jenderal Sudirman, serta meneruskan semangat perjuangan beliau ke generasi-generasi mendatang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan selamat berjuang.